Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kemarin saya minta izin ke Ibu Gembala untuk bisa berkhotbah tidak menggunakan masker karena memang jaraknya sudah diatur ya. Jadi mulai pagi ini atau saat ini saya akan berkhotbah supaya lebih leluasa, tidak memakai masker, tapi Bapak Ibu tetap pakai masker ya, karena jaraknya dekat satu dengan yang lain. Puji Tuhan, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 19, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya, puji Tuhan. Tentunya kita semua mengenal kisah Sakeus ini, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Seorang pemungut cukai yang kaya. Dia tidak hanya pemungut cukai, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Sehingga tentunya dia menjadi sangat kaya. Dan Sakeus, dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini satu kebenaran yang sangat luar biasa indah, bahwa ternyata orang kaya dapat diselamatkan. Amin. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa Yesus berkata kepada seorang kaya yang meninggalkan dia dengan sedih hati sebab dia tidak bisa mentaati Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepadanya dan kepada orang banyak bahwa alangkah sukarnya orang beruang itu masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian murid-muridnya mereka syok dan berkata seperti ini, "Kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan?" Lalu apa kata Tuhan Yesus? Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Amin. Kalau di pasal yang sebelumnya dikatakan orang kaya susah masuk surga, orang beruang sukar masuk dalam kerajaan Allah. Seperti lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Tetapi sekarang kita melihat bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Allah. Sakeus seorang kaya, seorang beruang, saudara.
Bahkan kalau tidak berlebihan saya boleh katakan sangat kaya, kaya raya. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang kita bisa lihat? Bapak Ibu, kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Amin. Seorang pemimpin muda kaya itu, dia berusaha selamat dengan menawarkan kebaikannya. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Tetapi tanpa dia sadari, ternyata dia tidak dapat melepaskan berhala terbesar dalam hidupnya, yaitu kekayaannya. Manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kiranya ini memberikan pengharapan yang besar dalam hidup kita, tidak hanya untuk keselamatan jiwa kita, memang itu yang terutama. Amin. Kebutuhan terbesar kita itu adalah keselamatan jiwa, tidak ada yang lebih besar dari hal itu, saudara. Sebab Yesus pernah berkata, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Tetapi kemahakuasaan Allah ini juga berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Apapun pergumulan kita hari ini, ya mungkin kita merasa tidak sanggup, merasa gagal, ini mustahil. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Allah kita. Seorang kaya, dia tidak bisa selamat dengan usahanya sendiri. Tetapi Zakeus, seorang kaya, dia selamat karena anugerah Allah, dia selamat karena kuasa Allah. Itu sebabnya, mari kita hanya bersandar kepada Yesus, Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Amin. Luar biasa. Nah saudara, dari kisah ini juga kita melihat bahwa Yesus, selama keberadaannya di muka bumi ini, dia hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Bapak Ibu, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa kita hidup bukan dipimpin oleh keinginan diri kita sendiri atau apapun, juga kita harus hidup sesuai dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Lihat, Yesus tidak bertindak atas segala sesuatu yang lain. Dia mempunyai tujuan yang pasti. Dia mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan saya mau mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan hidup itu seringkali penuh dengan pengorbanan. Bapak Ibu, bagi orang-orang Yahudi tidak populer ya para pendosa itu ya. Apalagi pemungut cukai. Itu sangat dibenci. Zakeus ini kepala pemungut cukai. Itu membuat dia lebih dibenci lagi. Saya pikir kalau Zakeus jalan sendiri di sebuah gang kecil, di gang yang gelap, pasti akan dikeroyok oleh banyak orang itu. Dan kita membaca bagaimana orang banyak bersungut-sungut karena Yesus menumpang ke rumah Zakeus. Tetapi Yesus mengambil semua resiko dibenci oleh orang-orang itu, oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, sebab dia hidup untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu, jangan pernah melupakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ketika orang bersungut-sungut tentang Yesus, dia menumpang di rumah orang berdosa. Yesus tidak mundur dari hal itu. Dia tidak menginginkan disukai oleh banyak orang. Dia mengatakan, ya, aku akan menumpang di rumah Zakeus, di rumah seorang pendosa yang besar itu. Sebab itulah tujuanku datang. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Zakeus seorang yang terhilang. Aku datang untuk dia. Aku datang untuk mencarinya dan menyelamatkannya. Mari kita hidup sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Allah atas hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita ibadah seperti sekarang ini, kita bertujuan untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama orang percaya. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, kita mau bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Amin. Bukan untuk sesuatu yang lain. Kita datang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, kita datang sungguh-sungguh untuk melayani sesama, itu harus menjadi tujuan kita. Jangan sampai
motivasi kita beribadah atau motivasi hidup kita, pelayanan kita itu tidak sesuai lagi dengan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yesus memberi teladan bagi kita. Bahwa sekalipun ada harga yang harus dibayar, dibenci, tidak disukai. Tetapi dia mengatakan, ya aku melakukan ini. Sekalipun aku dibenci, sekalipun aku tidak disukai. Sebab aku memang hidup bertujuan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mari pagi ini kita bersyukur. Sebab Yesus dengan penyelamatan Sakius menegaskan kebenaran yang dikatakannya sendiri. Bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Mari kita berpengharapan sungguh kepada Tuhan. Jangan mencoba datang kepada Tuhan dengan kebaikan kita. Jangan coba mengesankan Tuhan dengan keberadaan kita. Datanglah kepada Tuhan untuk belas kasihan. Mari kita datang dengan kesadaran tentang keberdosaan kita, tentang keterpurukan kita. Dan mari kita hanya datang dengan katakan, Tuhan kasihanilah aku. Sebab kita tidak mungkin dapat menyelamatkan diri kita dengan usaha kita sendiri. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah sebab dia penuh kasih karunia dan kuasa. Amin. Dan mari kita hidup seperti Yesus, saudara. Hidup berdasarkan tujuan. Dan apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita, itu yang harus menjadi tujuan kita. Mungkin untuk itu kita harus berkorban. Untuk itu kita harus menderita, untuk itu kita dibenci, untuk itu kita mungkin dianiaya. Tapi mari kita bisa menerima dengan sukacita, sebab itulah tujuan yang ditetapkan Tuhan atas hidup kita. Mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap harta kekayaan kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menegaskan tujuannya datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, itu sebagai respon terhadap persungutan orang-orang pada waktu itu. Kita membaca orang banyak bersungut-sungut dan mereka kasak kusuk. Hei, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Banyak orang menggerutu karena tindakan Yesus datang ke rumah Sakius. Seorang pendosa, seorang yang dibenci. Tetapi terhadap gerutuan yang seperti itu Yesus menegaskan, ya aku akan datang ke sana, aku akan menumpang di sana, karena itulah tujuan hidupku. Dan sekali lagi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, sungguh-sungguh mau melayani Yesus, mari kita menjadikan tujuan Tuhan ini menjadi tujuan hidup kita juga. Saudara, kita hidup tidak untuk diri sendiri, kita hidup untuk melayani sesama. Amin. Makanya kenapa saudara di persekutuan-persekutuan ibadah seperti sekarang ini kata Paulus, hendaklah engkau saling menasihati, hendaklah engkau saling membangun, hendaklah engkau saling meneguhkannya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Nah ini yang harus kita upayakan, saudara. Kita datang untuk saling melayani seorang akan yang lain. Dan hanya dengan demikian, kita akan bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kalau kita memang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, mari kita menjadikan tujuannya menjadi tujuan hidup kita. Tetapi kalau mungkin kita masih belum sungguh-sungguh mengikuti Yesus pada pagi ini saudara, melalui kisah ini, mari kita menanggapi panggilan Yesus, merespon panggilan Yesus, seperti Sakius merespon panggilan Yesus. Amin. Merespon dengan segera, merespon dengan sukacita, merespon dengan pertobatan. Supaya kita juga mengalami keselamatan seperti yang dialami oleh Sakius. Mari saya akan menjelaskan dengan lebih detail dua hal saudara. Yang pertama tentang Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menarik di sini, Yesus tidak berkata seperti ini, aku
datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia tidak berkata, aku anak Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus berkata apa? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gelar anak manusia ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan Yesus dan bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Sebenarnya dia bisa saja ngomong, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi dia menggunakan gelar anak manusia. Dia berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita membaca di Alkitab, Yesus sangat senang menggunakan sebutan dirinya atau gelarnya sebagai anak manusia. Sekalipun untuk menjadi manusia, dia harus melakukan pengorbanan yang sangat besar. Bapak Ibu, inkarnasi Yesus itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dia yang adalah Allah, memiliki kesetaraan dengan Allah, dia yang mulia, dia pencipta langit dan bumi itu. Dia harus merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, menambahkan pada kealahannya itu kemanusiaan. Ini pengorbanan yang sangat besar. Dan yang saya lihat di sini, bahwa Yesus senang memakai gelar anak manusia. Apapun pengorbanan yang telah dia lakukan, betapa besarnya harga yang harus dia bayar, dia selalu senang menjadi manusia. Amin. Amin. Bapak Ibu, Yesus firman pribadi kedua dari Allah Trinitas berkorban begitu rupa menjadi manusia dan dia senang jadi manusia. Dia suka menyebut dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia. Bapak Ibu, mengikut Tuhan itu harus bayar harga yang mahal. Amin. Petrus telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut dia. Yesus berkata, barang siapa tidak meninggalkan segala kepemilikannya, tidak dapat melepaskan dirinya dari segala kepemilikannya, dia tidak layak mengikut aku. Ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan. Pertanyaannya, senang gak jadi anak Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu senang jadi anak Tuhan? Amin. Sekalipun disertai dengan berbagai macam penderitaan, mulai kurang amennya. Senang jadi anak Tuhan? Amin. Ingat kata Tuhan Yesus kepada Petrus, engkau akan mendapat berlipat kali ganda dari apa yang engkau tinggalkan. Injil Markus menulis, engkau akan menerima 100 kali lipat dari apa yang telah engkau tinggalkan untuk aku. Sekalipun disertai dengan berbagai penderitaan. Saya melihat orang Kristen sekarang gak suka menderita loh. Gak suka berkorban. Maunya pelayanan sesuai yang dia mau. Kalau enjoy saya senang, saya nyaman ya saya lakukan. Tapi kalau ada tantangan, ya orang lain saja. Kalau kebaktian senang, nyaman, waktunya pas, jamnya pas, nggak harus kepagian, nggak harus kesiangan, selesai aku bisa jalan-jalan, ya aku akan datang. Tapi betul kata firman Tuhan, tidak mungkin seorang mau mengikut Tuhan tanpa mau menderita untuk dia. Amin. Karena mengikut Tuhan itu bicara soal memikul salib, soal menyangkal diri, soal mengikut Yesus. Yesus untuk jadi anak manusia, berat pengorbanannya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, dia yang adalah Allah, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Tapi dia selalu senang menjadi manusia.
bahkan kemanusiaannya sekarang tidak akan pernah ditinggalkan untuk selama-lamanya. Mulai dia inkarnasi, mulai dari kematian kebangkitannya, kenaikannya ke surga dan kedatangannya kembali, dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Dan dia selalu senang menjadi manusia yang sempurna itu. Saya berdoa supaya kita semua senang jadi anak Tuhan. Sekalipun disertai dengan berbagai-bagai penderitaan, sekalipun harus melayani, harus berkorban ini, berkorban itu, harus menyangkal diri, harus memikul salib, meninggalkan dosa-dosa yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah, membuka cek kosong untuk hidup kita. Tuhan, lakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, dan kita mau mencari tujuan Tuhan saja, kita mau menyenangkan Tuhan saja, penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan, tetapi senang jadi anak Tuhan. Senang jadi pengikut Yesus. Nah, berkenaan dengan kemanusiaan Yesus, Yesus itu manusia 100%, saudara. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Nah, sebagai manusia, saudara, di dalam dialah kita melihat manusia yang sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Dialah cermin bagi kita, saudara ya. Kalau kita mau bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam hidup yang memuliakan Tuhan, Yesus itu cermin bagi kita. Kalau kita membaca di Alkitab tentang Yesus, kita seharusnya bisa melihat siapa diri kita. Semakin kita kenal siapa Yesus, semakin siapa kenal diri kita. Betapa berdosanya kita. Amin. Kita sudah kenal kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidaksanggupan kita. Dan dengan memandang Yesus, kita segera menyadari siapa kita, dan mari kita datang kepadanya untuk berbenah, untuk memperbaiki diri di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Saudara, di dalam Yesus kita melihat manusia yang sempurna, terlepas dari dosa. Dia hidup bergantung total sepenuhnya kepada Bapa. Yesus dalam segala hal dia adalah manusia. Yang membedakan dengan kita adalah bahwa dia tidak berbuat dosa. Amin. Dia tidak berbuat dosa seperti kita. Dan kalau dia mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, karena itu berkaitan erat dengan penebusan dosa di atas kayu salib. Hanya manusia sempurna yang dapat menebus manusia yang berdosa. Sebab yang jatuh adalah Adam yang sempurna. Maka dibutuhkan korban yang sempurna, pengganti yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur, Yesus dalam pengorbanan yang besar, dia senang menyebut dirinya anak manusia. Dia senang menjadi manusia dan dia telah rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diselamatkan oleh anugerah dan oleh kuasa Allah saja. Nah, mengapa lagi anak manusia, saudara? Sekali lagi, anak manusia ini juga menegaskan ketuhanan Yesus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia menunjukkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia, sama seperti kita, kecuali dia tidak berdosa. Tetapi sebutan atau gelar anak manusia juga menegaskan tentang kealahannya, bahwa dia adalah satu-satunya yang telah turun dari surga dan yang telah naik ke surga. Kita membaca tentang inkarnasi Yesus, Bapak Ibu, dia sudah ada sebelum Abraham ada, sebab dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Coba Yohanes 6 ayat 62. Yohanes 6 ayat 62. Supaya kita diteguhkan dengan kebenaran ini. Yohanes pasal 6 ayat 62.
Ya, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Di mana Yesus sebelumnya berada? Dia ada di dalam kerajaan surga di tahtanya yang mulia. Amin. Jadi Anak Manusia itu menunjuk kepada kemanusiaan Yesus yang sempurna, yang memungkinkan menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dan Anak Manusia menegaskan kealahannya. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bukan manusia setengah dewa, bukan. Bukan Hercules dia, bukan. Jadi kemanusiaannya utuh, kealahannya utuh, bersatu tetapi tidak bercampur. Saudara, ini mujizat, ini ajaib, ini hanya dapat kita terima dengan iman. Bapak Ibu percaya Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah? Amin. Itu pengakuan iman kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan ajaran yang mengatakan selama Yesus di dunia ini dia manusia sepenuhnya. Dia bukan Allah sama sekali. Dia membuat mujizat karena Roh Kudus. Kemudian dia juga tidak tahu kapan waktu kedatangannya, waktu kedatangan akhir zaman dia juga tidak tahu. Baru setelah dia mati naik ke surga, di sanalah dia jadi Allah. Tidak. Sejak inkarnasinya, dia adalah manusia sepenuhnya, dia adalah Allah sepenuhnya. Dialah yang bisa menebus kita dari dosa-dosa kita, sebab dia manusia sempurna, dan dia juga adalah pribadi Allah yang sanggup membebaskan kita. Jadi kemanusiaan Yesus itu, Anak Manusia itu menegaskan kemanusiaannya. Coba kita lihat Yohanes 5 ayat 27. Yohanes pasal 5 ayat 27. Lihat kata Tuhan Yesus. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi gelar anak manusia menegaskan bahwa Yesus yang akan menghakimi segala sesuatu. Dia adalah hakim yang adil, dia adalah Tuhan, dia adalah raja di atas segala raja. Coba kita lihat juga saudara, ketika dia ditanya oleh orang banyak ya, ketika dia dihakimi, dia disidang, apakah engkau anak Allah? Apa kata Tuhan Yesus? Engkau mengatakan hal itu dan engkau akan melihat bahwa anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Yesus tidak menyangkal ketika dia dihakimi sebagai penghujat karena dia menyebut anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan itu menegaskan kepada kita bahwa anak manusia itu menunjukkan ketuhanannya yang sejati. Jadi kenapa Yesus mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia sempurna yang dapat menjadi pengganti kita menerima hukuman dosa. Amin. Tetapi anak manusia juga menegaskan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lalu apa artinya anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Artinya bahwa Allah pencipta langit dan bumi harus turun tangan, harus mengambil inisiatif, mengutus Sang Firman untuk menjelma menjadi manusia dan melakukan karya penyelamatan dengan memikul dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Yesus menerima hukuman kita yang seharusnya kita tanggung. Yesus tidak akan melakukan tindakan yang begitu luar biasa, menjadi manusia dan memikul dosa-dosa manusia kalau manusia dapat selamat dengan usahanya sendiri. Ini menunjukkan bahwa keselamatan kita bergantung sepenuhnya pada karya Allah. Amin.
bukan pada karya kita. Saudara, gak ada bagian kita sedikit pun dalam keselamatan ini. Kalau Sang Firman tidak menjelma menjadi manusia, mengambil tindakan yang sangat ekstrim, saudara, rela memikul dosa-dosa kita, dikuburkan, dan bangkit kembali, maka kita tidak akan selamat. Tidak ada peluang keselamatan bagi kita, sebab semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi mari kita menyadari bahwa keselamatan kita sepenuhnya adalah anugerah Allah. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita. Makanya kata Paulus, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Sebab semua yang kita punya, semua yang kita dapat, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada ini, semua adalah anugerah Allah. Semuanya adalah pemberian Allah. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu adalah tindakan Allah mengutus Sang Putra Yesus Kristus untuk menjelma menjadi manusia, memikul dosa-dosa kita, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Sehingga apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah penyelamatan Sakius jelas kita melihat bahwa yang berinisiatif mencari yang terhilang itu Yesus, saudara. Yang berinisiatif untuk mencari Sakius itu bukan Yesus. Saya mau menegaskan bahwa bukan Sakius yang mencari Yesus, tetapi Yesus yang mencari Sakius. Ya, banyak orang yang memuji-muji tindakan Sakius tentang penasarannya untuk melihat Yesus. Karena dia pendek, dia berusaha untuk sedemikian rupa mendahului orang banyak naik ke pohon untuk mencari, untuk dapat melihat Yesus. Dan itu dijadikan dasar bahwa Yesus itu menyelamatkan Sakius karena Sakius yang mencari Yesus. Tetapi kalau kita memperhatikan teks ini dengan seksama, sebenarnya bukan Sakius yang mencari Yesus, Yesuslah yang mencari Sakius. Amin Bapak Ibu. Karena akhir kisah ditutup, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita tidak diberitahu apa motivasi Sakius yang pendek ini, saudara, untuk dia mencari cara sampai naik ke atas pohon itu untuk melihat Yesus. Kalau saya membaca komentar-komentar, saudara, mungkin dia sempat mendengar bahwa Yesus ini adalah guru yang luar biasa yang tidak segan-segan mendatangi seorang berdosa seperti pemungut cukai. Ada yang mengatakan, Sakius mungkin sudah mendengar tentang bagaimana Yesus memilih Lewi atau memilih Matius untuk menjadi muridnya. Atau dia telah mendengar bagaimana Yesus telah mengampuni banyak orang berdosa, sehingga timbul dalam hatinya harapan bahwa Yesus akan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi apapun yang menjadi alasan Sakius untuk datang melihat Yesus, itu bukan karena Sakius yang pertama-tama mencari Yesus, tetapi saya percaya kita diberitahu oleh firman Tuhan ini bahwa Yesuslah yang pertama-tama mencari Sakius. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 10-11, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Jadi saya mau memastikan saudara, supaya perhatian kita tidak pada Sakius, tapi mari pada Yesus yang mencari dan menyelamatkan kita. Amin. Kadang, karena saya begini, saya begitu, sehingga Tuhan memberkati saya dengan keselamatan. Tidak. Kalau kita bisa selamat hari ini semua karena Tuhan yang mencari dan menemukan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kata Roma 3 ayat 10 dan 11. Dan Yesus pernah berkata bahwa kalau kita tidak ditarik datang kepada Yesus, kita tidak akan pernah datang kepada Yesus. Coba Yohanes
6 ayat 44, Yohanes 6 ayat 44, perhatikan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ada amin Bapak Ibu? Nah kalau Sakeus datang kepada Yesus karena usahanya atau karena dia ditarik oleh Bapa? Halo? Saudara, berdasarkan ayat ini, Sakeus ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Sebab jelas tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa kepadaku. Coba kita lihat ayat 65. Ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Saya percaya kalau Sakeus dia ingin melihat Yesus karena dia telah ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus. Karena Bapa telah mengaruniakan, saudara, iman kepadanya. Ini bukan karena Sakeus, tetapi penyelamatannya sepenuhnya karena tindakan Allah. Saya mau meyakinkan Bapak Ibu bahwa kalau kita selamat hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Berdasarkan ayat-ayat itu, jika Sakeus ada di atas pohon itu untuk mencari Yesus, itu karena Bapa telah menariknya kepada Yesus. Dan saya mau bertanya, kalau Yesus tidak mendongak ke atas, dia berjalan begitu saja, kira-kira Sakeus ketemu Yesus tidak, Bapak Ibu? Enggak. Dia pendek, sudah pendek naik ke atas pohon aja. Saya bisa membayangkan susahnya naik pohon, saudara. Kalau yang langsing-langsing itu masih bisa naik pohon. Seperti anak-anak GBC ini, wow. Ada rambutan berbuah sedikit, sampai di atas. Tapi coba kalau saya naik pohon seperti itu, aduh butuh setengah jam untuk naik 2 meter saja. Kecuali pakai tangga. Sakeus sudah cebol, saudara. Dia naik sampai di atas, mau turun aja susah itu. Saya enggak tahu kira-kira dia turunnya itu, kan kadang Sakeus segeralah turun. Dia segera itu melorot atau dia menjatuhkan diri, saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya mau katakan kalau Yesus tidak melihat ke atas dan berkata, hai Sakeus segeralah turun, sebab aku harus menumpang ke rumahmu. Sakeus akan hanya melihat Yesus lewat dan dia tidak punya kesempatan apa-apa. Sakeus juga tidak seperti Bartimius. Dia tidak berteriak-teriak, anak Daud kasihanilah aku, anak Daud. Tidak, saudara. Dia hanya diam menengok, dia penasaran. Siapa sih Yesus ini? Seperti apakah orangnya? Sekali lagi, kalau Yesus tidak berhenti dan menengok ke atas dan berkata, hai Sakeus, segeralah turun. Maka Sakeus tidak akan pernah mengalami Yesus singgah di rumahnya. Amin Bapak Ibu. Ini semua karena anugerah Allah. Kalau Yesus pada waktu itu ada di rumah Sakeus, bukan karena Sakeus, tetapi karena Yesus yang memutuskan untuk memanggil Sakeus dan menyelamatkan Sakeus. Saya pikir ini adalah kebaikan Tuhan yang sangat besar kepada Sakeus. Dan inilah kebaikan Tuhan atas saudara dan saya. Kalau bukan Yesus yang mencari dan menyelamatkan kita, kita tetap terhilang untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Dan yang saya bersyukur, saudara, Allah itu tidak menyerahkan keselamatan kita pada kita. Maksudnya begini, kita yang harus cari Tuhan, kita yang harus kenal Dia dengan usaha kita. Tidak, kalau seperti itu, saudara, enggak ada yang
bisa menemukan Tuhan. Orang di surga terus diberitakan orang juga nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan kok. Mau ditegur dengan keras, neraka lo ya, awas ya, neraka lo ya, neraka lo ya. Tapi banyak orang juga yang nggak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, pagi ini percayalah, itu karena Bapak yang telah menarik Bapak Ibu kepada Yesus. Jangan sia-siakan kasih karunia yang sebesar itu. Kalau kita ada di ruangan ini hari ini, kita menyatakan diri sebagai pengikutnya, seorang percaya saudara, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Jadi jangan pernah ada yang berpikir, aku kok tidak diberkati ya. Keselamatan kita itu adalah berkat Tuhan terbesar dalam hidup ini. Kalau bukan Tuhan, kita tetap binasa untuk selama-lamanya. Dan saudara perhatikan bahwa Yesus itu mencari orang itu pribadi lepas pribadi. Ya saya tidak tahu dari mana Yesus dia mengetahui namanya dia itu Sakeus. Memang tidak ditulis, ya tentunya dia Allah yang maha tahu. Tapi juga tidak ditulis apakah dia diberitahu oleh seseorang. Tuhan itu yang di atas itu yang pendek-pendek, yang lucu itu namanya Sakeus. Tidak ditulis seperti itu. Tetapi yang mau saya tegaskan, Yesus tidak memanggil orang itu secara istilahnya pukul rata. Supaya ada di antara orang ada yang mungkin tersentuh dan dapat diselamatkan. Tidak, Yesus itu memanggil orang pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, kalau pagi ini Bapak Ibu mendengarkan firman dan menerima panggilan Tuhan secara pribadi, memang demikianlah Tuhan itu memanggil kita pribadi lepas pribadi. Amin. Makanya jangan sampai, aduh aku kok tidak diberkati ya, tapi yang lain, oh terima kasih Tuhan kau mengingatkan saya, engkau menegur saya. Ada yang lain, khotbah ya sudah sejelas-jelasnya, diusahakan sebaik-baiknya, tapi nggak rasa apa-apa tuh, nggak rasa panggilan, nggak rasa apa, seperti orang banyak pada waktu itu, saudara. Kenapa hanya Sakeus? Karena Allah memanggilnya secara pribadi. Jadi kalau pagi ini firman itu menyentuh kita secara pribadi, itu panggilan Tuhan atas hidup kita. Amin. Saudara, kita membaca di Alkitab, perhatikan saudara, dia memanggil Sakeus secara pribadi. Dia memanggil Matius secara pribadi, Matius ikutlah aku, Lewi ikutlah aku. Dia berkata kepada Petrus dan Andreas, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Yohanes dan Yakobus, ikutlah aku. Maka mereka segera meninggalkan jalannya, perahunya, ikannya, dan mengikut Yesus. Pagi ini kalau firman diberitakan, Yesus mau memanggil kita pribadi lepas pribadi. Amin. Jangan bertanya, kalau kamu seperti apa? Kalau kamu seperti apa? Bagaimana dengan kita secara pribadi? Ingat, pertanyaan Yesus kepada Petrus. Petrus, menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu dia berkata, menurut orang, engkau Elia, engkau nabi yang akan datang. Yesus berkata lagi, tapi menurutmu siapa aku ini? Baru oleh karena pertolongan Allah, Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapa yang menyatakan itu dalam dirimu. Amin. Sekali lagi saudara, keselamatan itu adalah tindakan Allah. Kita tidak akan pernah datang kepada Yesus kalau dia tidak memanggil kita. Tidak menarik kita datang kepada Yesus. Mari kita syukuri keselamatan yang sebesar ini. Dan respon dia secara pribadi. Seperti Bartimius tidak berkata,
Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Karena Matius mencatat ada dua orang buta pada waktu itu. Tapi dia berkata sendiri, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan memanggilmu secara pribadi, respon secara pribadi. Saudara, iman tidak tergantung apa kata orang, tetapi bagaimana kita merespon panggilan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Nah kemudian yang berikutnya perhatikan, Yesus datang itu tidak hanya untuk sekedar mencari, tetapi dia itu benar-benar menyelamatkan yang terhilang, saudara. Saya tidak membaca bagaimana Sakeus menyatakan imannya, tidak. Sakeus tidak secara langsung, saudara, menyatakan imannya, tidak. Tetapi melalui tindakannya kita tahu bahwa pada akhirnya Allah itu memberikan iman kepada Sakeus. Dan Yesus mengatakan apa? Hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Dia datang benar-benar untuk menyelamatkan yang terhilang. Dia tidak datang untuk memungkinkan Sakeus supaya dia bisa percaya kepadanya. Tidak, tetapi dia datang dan memberikan keselamatan itu. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena anak ini pun juga adalah keturunan Abraham. Yesus tidak mau menciptakan kemungkinan agar Sakeus bisa percaya, menciptakan situasi supaya Sakeus bisa percaya. Tidak, tapi Yesus datang dan memberi keselamatan itu kepadanya. Lagi Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37 supaya kita memahami ini. Yohanes 6 ayat 37 dan 39. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ada yang namanya buang di sini. Saya ingat punya teman namanya Buang, Pak Buang. Tapi Pak Buang tidak dibuang oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba baca ayat 39. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus dia benar-benar datang untuk menyelamatkan. Jadi ketika dia datang, Sakeus, segeralah turun, sebab aku akan menumpang ke rumahmu. Itu adalah tindakan Allah, itu keputusan Allah untuk memberi keselamatan kepada Sakeus, sebagaimana dia harus melewati Samaria untuk bertemu dengan perempuan di sumur di tengah hari itu. Bapak Ibu, itu sepenuhnya tindakan Allah. Itu sepenuhnya anugerah Allah. Itu bukan pilihan manusia. Sekali lagi, keselamatan itu bukan karena kehendak kita. Karena semua orang telah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Keselamatan kita itu karena kehendak Allah. Jadi mari kita hanya bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan jiwa kita. Amin. Ini hal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian Kristus itu menyelamatkan orang yang terhilang, bukan orang yang merasa dirinya benar. Sakeus melihat dirinya sebagai orang yang hilang, melihat dirinya sebagai orang yang tersesat. Oleh sebab itulah Yesus datang untuk dia. Tidak dengan seorang pemimpin muda yang kaya itu. Dia merasa dirinya baik. Dia melakukan seluruh hukum Taurat sejak masa mudanya. Tetapi Yesus tidak datang untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti itu. Responnya beda toh. Sikap Yesus kepada pemimpin muda yang kaya dengan kepada Sakeus yang berdosa ini beda sama sekali, saudara. Beda sama sekali.
kepada pemimpin muda yang kaya, yang congkak, yang menganggap dirinya baik. Yesus mengatakan, pergi, jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan kembalilah kepadaku, karena dengan demikian kamu akan memiliki harta di surga. Yesus tahu orang ini sulit karena dia mencintai hartanya, memberhalakan uangnya. Tapi tidak dengan Sakeus. Dia orang terhilang. Dan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu orang terhilang? Amin. Kita orang berdosa, amin. Untuk kitalah Yesus datang dan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita berpikir, saya memang gak baik-baik amat, tapi saya tidak berdosa seperti orang lain. Saudara, Yesus tidak datang untuk orang seperti itu. Dia datang untuk orang yang mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Seperti perumpamaan seorang pemungut cukai yang tidak berani melihat ke langit, yang hanya tunduk dan memukul dadanya dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang-orang seperti itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang lebih indah lagi, Tuhan memberikan keyakinan iman tentang keselamatan jiwa kita. Amin. Dia meyakinkan tidak hanya Sakeus, tetapi juga orang-orang yang melihat pada waktu itu. Hari ini keselamatan ada di rumah ini karena dia juga adalah anak Abraham. Siapa yang tidak tahu, saudara, Sakeus itu memang keturunan orang Yahudi, tetapi Yesus tidak memaksudkan itu. Dia mau mengatakan dia adalah Israel sejati, dalam artian dia adalah umat pilihan Allah, oleh karena dia telah diselamatkan. Dia telah ditemukan dan dianugerahkan keselamatan. Sebab kata Paulus, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, dia terhitung sebagai anak Abraham, saudara. Galatia 3 ayat yang ke-7. Yesus menyatakan keselamatan Sakeus kepada orang banyak pada waktu itu. Saya senang sekali karena Paulus mengatakan siapa yang akan menggugat kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mendakwa kita, sebab Yesus yang memelihara kita dan memastikan keselamatan kita. Amin. Namun demikian, saudara, hal yang kedua saya mau sampaikan secara singkat saja. Kita harus merespon Yesus itu seperti Sakeus merespon kita. Merespon Tuhan itu harus dengan segera. Amin. Karena Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab aku akan menumpang di rumahmu. Dan Sakeus bergegas turun, segera turun. Nggak tahu gimana caranya dia turun, tapi dia bersegera. Dia tidak peduli apakah bajunya yang mahal itu akan tersangkut dan robek. Dia tidak memikirkan apakah kulitnya akan terluka karena pohon itu, atau mungkin dia jatuh dan mengalami sesuatu yang lain. Dia tidak memikirkan itu. Yang jelas dia segera turun, saudara. Ingat kata Alkitab, keselamatan itu hari ini. Amin, saudara. Seperti saya katakan, mungkin kita nggak punya besok untuk merespon Tuhan. Kalau firman Allah berbicara secara pribadi dalam hidup kita pagi ini, respon dengan segera. Seperti apa namanya? Sakeus. Langsung turun dia. Dia tidak berbantah-bantah. Tidak hanya segera, tetapi dia juga taat, saudara ya. Aku mau menumpang di rumahmu. Memangnya siapa aku sehingga kamu menumpang ke rumahku? Aku tidak mau repot, aku ada kesibukan. Tidak, dia tidak hanya segera turun, tapi dia menerima Yesus di rumahnya, saudara. Dan Sakeus dia bergembira, dia bersuka cita karena Yesus mau menumpang di rumahnya. Bapak Ibu, kita harus dengan segera merespon firman karena mungkin besok kita tidak punya waktu untuk meresponnya. Kita harus taat, tidak berbantah-bantah.
Dan kita harus dengan sukacita menerima setiap apa yang Yesus katakan kepada kita. Dan yang penting saudara, harus dengan pertobatan. Kita tidak diberitahu kapan Zakeus menyatakan imannya, tapi dia menunjukkan imannya dengan pertobatan. Tidak seperti orang kaya ini saudara. Maaf, pemimpin kaya yang muda itu. Dia dengan sedih hati meninggalkan Yesus karena dia tidak mau melepaskan harta kekayaannya. Tapi berbeda dengan Zakeus, dia telah menunjukkan bahwa dia melepaskan berhala-berhala dari hidupnya. Kalau dulu uang adalah berhalanya, setelah dia menerima panggilan Yesus, maka Yesuslah Tuhannya. Amin. Sehingga dia melepaskan diri dari berhalanya. Dia berkata apa? Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas dari antara orang-orang ini, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Respon segera, taat, terima kehendak Tuhan dengan sukacita, dan mari kita bertobat. Ingat minggu yang lalu saudara, kita harus melepaskan segala sesuatu untuk Yesus. Apa itu? Dosa-dosa yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Keinginan untuk menguasai diri kita sendiri. Saya mau hidup seperti yang saya mau. Saya mau hidup saya akan seperti ini. Tapi berikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan lakukan apa yang engkau mau untuk hidupku. Amin. Dan yang berikutnya, cari tujuan Yesus saja. Ikuti dia saja. Fokus pada betapa senangnya kita bersama-sama dengan Yesus. Jangan mikir pengorbanannya, saudara. Saya baru pulang dari Batam. Saya sudah cerita, saya mengajak istri saya. Saudara, saya tidak mikir harus berapa banyak tiket yang harus saya bayar untuk istri saya. Kalau saya berangkat sendiri, ditanggung sama panitia yang mengundang saya. Tapi saya senang berduaan dengan istri saya. Selalu senang. Saya fokus pada kesenangan itu. Ayo ikut. Tiketnya. Gak usah mikir tiket. Yang penting ikut. Saudara, jangan mikir harga yang harus kita bayar. Zakeus tidak mikir harga yang harus dia bayar. Dia segera turun. Dia membuka rumahnya. Dia menerima Yesus. Dia menjamu Yesus. Dia bersuka cita. Dan dia memberikan hartanya untuk orang miskin. Dan mengembalikan harta orang-orang yang diperasnya berlipat ganda. Amin. Amin. Saudara masih mikir waktu duduk mendengarkan firman, ya apa om, ya apa rumahku. Saudara, nikmati persekutuan dengan Tuhan. Jangan mikir apa yang saudara tinggalkan di rumah, sebab Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.